Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan para pemirsa TV Temanggung yang budiman, bertemu lagi dengan saya, Margiono, dalam program Paripurna Budi TV Temanggung. Pada kesempatan ini, saya ambil tema Dharma mempesona budaya. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang budiman, Dharma di sini adalah Buddha Dharma, ajaran Sang Buddha. Dikatakan ajaran yang tinggi luhur dan halus, indah di awal, indah di pertengahan, dan indah pada akhirnya. Sementara budaya dikatakan sebagai hasil karya cipta rasa manusia. Disinilah hubungan antara Dharma, ajaran Buddha, dengan budaya itu. Selama ini masyarakat secara umum keliru dalam memahami, menganggap bahwa agama atau dharma akan menghilangkan identitas budaya atau akan menggantikan budaya. Tapi dalam Buddha Dharma sebaliknya, karena dharma ini sesungguhnya akan mampu mengindahkan budaya. Karena dharma ini benih, sementara budaya ini wadahnya. Maka kalau kedua hal ini bersatu, akan memperkuat budaya itu sendiri. Di samping dharma itu akan berkembang dan dikenal orang. Bapak, Ibu, dan saudara sedharma yang berbahagia, bahwa dharma di sini adalah mampu menumbuhkan satu bentuk cinta kasih dalam budaya itu sendiri. Artinya, di mana ada budaya, disitulah budaya-budaya yang dikembangkan, budaya-budaya yang terus digerakkan di dalamnya. Yang biasa dilakukan itu mengembangkan bentuk-bentuk cinta kasih. Sebagai contoh, Bapak, Ibu, kita punya budaya yang namanya menabur bunga. Biasanya umat Buddha seperti sekarang itu sudah rutinitas melakukan penaburan bunga di makam pahlawan atau di tempat-tempat leluhur. Ini budaya menabur bunga. Kalau bunga itu hanya sekedar ditabur di makam leluhur kita, hanya ditabur, maka kurang begitu elok, kurang begitu indah. Tetapi pada saat orang-orang ini mau menabur bunga, pertama dilakukan dengan kegiatan, dibersihkan dulu makam-makam leluhur. Terus dibacakan doa-doa, parita, mantra. Setelah itu kita bermeditasi. Setelah rangkaian-rangkaian ini dilakukan, akan kelihatan hikmat, baru kita melakukan namanya tabur bunga. Disitulah Bapak, Ibu, rangkaian tabur bunga yang kelihatan awalnya biasa-biasa hanya karena sekedar bertabur bunga, karena ada rangkaian meditasi, doa, bersih-bersih, ini menjadi kelihatan lebih indah. Disinilah dharma sebenarnya masuk. Dharma itu ada. Karena apa ya dharma itu? Satu tindakan membersihkan makam. Tindakan itu penuh cinta kasih.
di mana dalam ajaran Buddha kita harus tetap menghormati para leluhur. Jasa orang tua kita, jasa para leluhur kita atau para pahlawan yang makam-makam kita berikan taburan bunga ini, kita berikan renungan cinta kasih dengan tindakan kita membersihkannya. Kedua, kita juga meditasi. Di situ kita meditasi, memancarkan cinta kasih ke segenap arah. Bukan hanya kepada para leluhur kita, tapi bisa saja ke lingkungan yang ada di situ. Atau kita ke makam para pahlawan ini juga mendoakan semoga para pahlawan ini diterima di sisi yang kuasa. Doa-doa ini akan memperkuat perjuangan mereka. Disinilah jadi memperindah. Di samping dalam kita menabur bunga, kita lakukan secara bersama-sama. Saat kita menabur bunga dilakukan dengan penuh senyum, dengan penuh rangkaian, secara kebersama-samaan. Disitulah Dhamma itu kelihatan. Di dalam Buddha Dharma, sebenarnya rangkaian kegiatan itu kita sudah memperlihatkan yang namanya cinta kasih. Jadi cinta kasih dalam Buddha Dharma atau metta itu kita tunjukkan dari kita melakukan apa itu. Ya, dengan tindakan beres-beres lingkungannya, rapi-rapiin lingkungannya, ya, menabur bunganya dengan penuh perhatian. Ya. Nah, di situ itu bentuk cinta kasih. Ini bentuk cinta kasih. Maka disinilah sebenarnya Dharma ada. Dharma menyatu dari budaya. Jadi saya katakan Dharma selalu menyatu dengan budaya dan akan memperindah budaya itu sendiri. Jadi tidak ada bahwa Buddha Dharma itu akan menghilangkan budaya. Atau dikatakan budaya jadi hilang karena ada Buddha Dharma itu. Justru budaya itu makin berkembang karena di dalam Buddha Dharma mengajarkan bagaimana menabur bunga itu dilakukan dengan penuh cinta kasih. Diawali dengan beres-beres, diawali dengan doa, meditasi, baru itu dilakukan melakukan penaburan bunga. Maka kelihatan indah dan mempesona. Disinilah sebenarnya Dharma mampu mempersonakan, menguatkan, mengindahkan budaya itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang budiman, kita lanjut setelah segmen yang berikut. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang budiman, bertemu lagi dengan saya dalam tema Dharma Mempesona Budaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, bahwa dalam rangkaian kita menabur bunga, melakukan satu tindakan budaya, sebenarnya kita juga memberikan satu pemahaman yang biasanya bersifat kurang rasional atau dianggap mistis, ini menjadi tidak mistis tapi ya sesuatu yang rasional. Selama ini kan ada anggapan yang keliru bahwa kalau orang bawa bunga datang ke makam itu akan melakukan sesuatu yang kurang pas. Tapi dalam Buddha Dharma, hal ini sebenarnya yang kita lakukan itu logika saja. Karena apa? Dalam pandangan agama Buddha, bunga itu simbol ketidakkekalan. Bunga itu baunya wangi. Maka kalau kita datang ke makam, naruh bunga itu tujuannya biar
ruangan makam tersebut atau tempat makam itu ada bau wangi. Diharapkan energi positif, energi wangi para leluhur itu ya memang wangi. Dan situ juga mengajarkan satu bentuk bahwa bunga ini kan simbol ketidakkekalan. Kalau hari ini kita datang ke makam menabur bunga, bahwa bunga itu bentuk ketidakkekalan. Dulu yang namanya bunga itu kuncup, mekar, disukai orang, layu dan mati. Disitulah simbol bahwa orang itu dari lahir tua, dibanggakan orang kan mekar-mekarnya, suatu saat akan sakit dan mati. Dan jadi mengingatkan bahwa pada saat kita melakukan satu pemahaman budaya, kalau kita melakukan tadi tabur bunga, sebenarnya harus kita pahami, menabur bunga berarti mengingatkan pada diri kita di dalam dharma itu bahwa kita itu akan lahir, kalau sudah lahir akan tua, akan sakit dan mati. Nah, bunga itu simbol ketidakkekalan. Segala sesuatu akan berubah. Kita datang ke makam, sebelumnya orang itu ya hidup sehat, tapi pada akhirnya harus dipanggil oleh yang kuasa dan kita datang. Saat kita datang tadi, satu menghormati jasa-jasanya, iya. Jasa-jasa tanpa beliau-beliau mungkin tidak ada kita. Yang kedua, kita introspeksi diri. Bahwa apa yang kita lakukan itu, jadi kalau di situ ada makam, suatu saat kita akan terjadi semacam itu. Jadi kita sudah menyiapkan diri bahwa kita pun akan tua, sakit dan mati di situ. Jadi bukan mistis bahwa kalau kita tabur bunga wangi kita manggil sesuatu yang tidak bagus, bukan. Secara logika mengajarkan itu. Bahwa kita menabur bunga ke makam itu satu, bunganya sebagai simbol ketidakkekalan untuk diri kita, dan kita datang ke makam bahwa bunga itu wangi. Kita harus menghormati para jasa leluhur kita dengan wangi-wangian. Wangi-wangian bukan berarti bunganya itu. Tindakan kita yang baik, tindakan kita yang bisa membanggakan nama baik para leluhur, nama baik orang tua. Kalau orang Jawa bilang mendem jero nikur dhuwur, artinya yang jelek-jelek kita usahakan jangan dibawa-bawa, tapi yang baik kita angkat. Artinya sebagai anak turun, kalau kita datang ke makam, ya kita ingatkan. Kita mengingatkan pada diri sendiri bahwa jasa-jasa orang tua itu harus kita ingat. Maka kita tetap harus menghormati orang tua. Tanpa orang tua, hari ini kita tidak bisa berdiri. Hari ini tidak bisa begini dan begitu. Maka jasa orang tua itu ya harus kita hormati. Disinilah. Dan kebaikan-kebaikan orang tua inilah yang harus selalu kita kumandangkan. Atau kalau kita datang ke makam pahlawan, ya kebaikan-kebaikan para pahlawan tadi. Pahlawan pendidikan, ya tanpa mereka ya nggak ada pendidikan. Pahlawan perjuangan nasional untuk perang menjadi Indonesia merdeka misalnya, tanpa mereka kita nggak merdeka. Mungkin kita masih terjajah. Ya, jasa-jasa ini yang harus dikenang. Maka katakan bahwa dharma ini justru akan memperindah budaya, akan menjadikan budaya itu mempesona. Jadi budaya itu tidak akan hilang. Justru dengan adanya dharma, budaya akan semakin menguat dan berkembang. Berkembang dan budaya itu akan semakin mempesona. Bapak, Ibu dan para pemirsa yang budiman, dari sini bisa kita lihat bahwa di dalam budaya itu kita melakukan kebaikan-kebaikan itu ada satu hal yang harus kita lakukan. Kalau dalam bahasa Buddhis kita harus tahu jasa, kata ju kata wedi, gitu kan? Bahwa mereka melakukan kebaikan kepada diri kita
kita juga harus bisa melakukan kebaikan pada para leluhur kita. Jadi kalau para leluhur kita sudah berusaha membuat kita menjadi anak yang bisa besar, disekolahkan, berpendidikan dan sebagainya, ya kita juga jangan sampai leluhur-leluhur kita juga bukannya diagungkan, tapi malah dijelek-jelekkan. Itu jangan. Leluhur kita juga harus kita agungkan. Tanpa leluhur kita, ya tidak ada kita. Maka di sini Bapak Ibu, kita harus tahu berterima kasih, membalas budi. Nah, di dalam budaya itu ada unsur tadi, kata yu, kata wedi. Berarti contoh tadi kita menaruh bunga, menabur bunga, bahwa para leluhur kita, jasa pahlawan kita untuk kita tuh banyak, kita ya gantian, tahu diri. Dan yang kita lakukan tadi salah satunya hanya datang ke makam, menabur bunga, mendoakan. Baru itu ya kan? Dan harusnya lebih dari itu. Karena tanpa mereka kita tidak ada apa-apanya. Makanya kita harus menghormati jasa-jasa para leluhur, para orang tua. Termasuk jasa-jasa bangsa Indonesia, para pahlawan. Disinilah makna kita menabur bunga. Maka menabur bunga itu menjadi sesuatu yang indah. Karena di dalam menabur bunga itu bukan hanya sekedar menabur, tapi ada makna simbolis bahwa kita menabur bunga tahu berterima kasih kepada leluhur. Ya harus kita angkat derajatnya, kita luhurkan, kita muliakan. Tanpa mereka, kita yang memuliakan, siapa lagi yang memuliakan? Para leluhur kita sendiri. Dan jasa para leluhur itu besar buat kita. Bapak Ibu dan para pemirsa yang budiman, kita lanjut setelah segmen yang berikut. Bapak Ibu dan pemirsa TV Temanggung, ketemu lagu dengan saya masih di Paripurna Budi Dharma Mempesona Budaya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa menabur bunga menjadi bentuk kata nyu, kata wedi. Kita tahu berterima kasih. Bahwa Dharma juga mungkin memperkuat budaya itu sendiri. Hal ini pernah disampaikan Buddha dalam Sigalo Wada Sutta, di mana pada zaman waktu itu pemuda Sigala yang ngikutin budaya leluhurnya bangun pagi-pagi, masih petang dia bangun, pergi ke sungai, mandi, membasahi dari mulai kepala, muka, tangan, kanan, kiri, telinga sampai kaki dengan basah kuyup. Setelah itu naik mungkin, dan dia setelah itu duduk di batu melakukan penyembahan ke 6 arah. Arah ada timur, barat, utara, selatan, atas dan bawah. Nah, disitulah Sang Buddha ketemu. Sang Buddha bertanya kepada pemuda Sigala, "Pemuda Sigala, pagi-pagi kamu bangun, membasahi muka, kepala, kanan, kiri, tangan, kaki, kamu menyembah 6 arah. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Pemuda Sigala ini, dia hanya bilang, "Ini leluhur saya begitu." Maka Sang Buddha bukan mengatakan itu kurang, bagus dan sebagainya. Tapi Sang Buddha bilang, itu bagus. Kamu lakukan itu bagus. Kamu bisa, biar kamu tambah mengerti apa yang kamu lakukan budaya itu. Pagi-pagi kamu bangun, kamu ke sungai, kamu cuci kening kamu,
kamu cuci telinga kamu cuci hidung kamu, mata kamu, mulut kamu, tangan kamu, kaki kamu. Semuanya mempunyai arti simbol agar pikiran kamu bagus. Tangan kamu melakukan yang baik, mata kamu melihat bagus, hidung kamu udah yang bagus, mulut kamu bicara yang bagus, tangan kamu digunakan untuk yang baik-baik itu bagus, kaki berjalan ke arah yang baik. Sang Buddha mengatakan itu. Pemuda segala itu bilang, ya Bante. Terus Sang Buddha menjelaskan, terus kalau kamu menyembah ke 6 arah itu kemana aja? Maksudnya apa? Pemuda gak bisa menjelaskan. Dia hanya bilang itu sudah dilakukan dari turun-temurun. Nah, disitulah Sang Buddha jelaskan. Bahwa kalau kamu menyembah ke arah timur, sebenarnya yang kamu lakukan sudah baik-bagus. Arah timur itu matahari terbit. Di mana kamu menyembah arah timur itu, simbol kamu menghormati orang tua kamu. Jadi, kalau kamu sekarang menyembah orang timur itu, kamu tuh diingatkan. Kamu setiap pagi untuk segera menyembah ke arah timur. Diingatkan agar kamu itu selalu ingat kepada orang tuamu, para leluhurmu. Jadi kamu punya kewajiban untuk menghormat kepada orang tua. Menghormat orang tua, arah timur. Kamu menyembah arah barat. Loh, kalau arah barat itu kamu kan punya anak istri. Kalau punya anak istri, ya kamu harus sebagai kepala keluarga ya tanggung jawab. Bagaimana kamu membiayai menghidupi anak istri. Ada utara selatan. Ya. Di situ ada para teman, ada sahabat. Ya. Di situ juga harus dihormati. Arah-arah itu menimbulkan itu. Ada arah atas, arah bawah. Bawah itu ada kita punya mungkin bawahan. Kalau orang pengusaha punya karyawan harus dihormati. Jadi apa yang kamu lakukan itu hanya mengingatkan. Diingatkan. Pemuda Sigala setelah dikasih tahu jadi ingat. Ternyata kalau saya itu pagi-pagi bangun, kalau saya harus menyembah arah barat, saya harus ingat ke anak istri. Berarti saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus bagaimana melindungi keluarga. Maka sebagai kepala keluarga, ya saya harus mencari penghidupan yang benar. Bisa melindungi anak istri, menghidupi anak istri, mencukupi anak istri. Menjadi teladan bagi anak istri. Jadi Buddha mengajarkan hal-hal itu. Bahwa di dalam budaya tadi, ya, yang sifatnya budaya tadi hanya sekedar ritual tanpa isi, ya, yang tadi pemuda Sigala setelah cuci muka, duduk menghadap kanan, kiri, atas, bawah, ya, itu tidak mengerti maksudnya. Setelah ketemu Sang Buddha di Udar, kalau kamu sudah melakukan itu, apa yang kamu lakukan itu ada baiknya, ada benarnya, yaitu kamu selalu mengingatkan pada jasa para leluhur. Seperti yang kamu lakukan. Tugas kamu sebagai seorang anak yang disimbolkan dengan arah timur. Salah satunya tugas kamu sebagai seorang anak. Bila mana para orang tua leluhur sudah meninggal, ya salah satunya kamu datang ke makam. Berdoa di makam. Tabur bunga di makam. Itu menjadi simbol bagian kamu sebagai anak yang berbakti. Bukan hanya itu, orang tua kan juga ngasih ilmu dikembangkan. Kalau kamu dikasih harta warisan dijaga, dikembangkan untuk menghidupi anak istri kamu. Bukan untuk dihabiskan, jadi foya-foya dan sebagainya. Tapi dipakai untuk menghidupi dan dikembangkan. Kalau hidup kamu masih banyak, tugas kamu bukannya sampai di situ. Selama kamu masih ada, ya tadi,
Tugas anak adalah menjaga nama baik keluarga. Selama kamu masih ada sebagai anak turun, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Tindakan kamu yang tidak pantas akan merugikan diri kamu dan tentu saja mencoreng nama baik keluarga. Nah, disitulah sebenarnya yang namanya dharma ini makin memperindah budaya. Tadi budaya yang hanya sekedar biasa aja, seperti tadi pemuda Sigala yang sekedar hanya setelah mandi pagi-pagi bangun ke sungai, mandi dikatakan cuci muka, menghormat menyembah ke arah timur, utara, barat, selatan, atas, bawah, tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Tapi setelah dikasih tahu tentang ajaran Buddha itu, bahwa menyembah itu baik, itu sebagai bentuk simbol. Yang harus kamu lakukan langsung adalah pada tindakannya. Seperti tadi, menyembah arah timur berarti kamu harus menghormati leluhur, menghormati orang tua. Bagaimana orang tua itu harus tetap dihormati. Jadi disitulah penekannya. Kenapa? Dharma mampu memperindah budaya. Dharma mempesona buat budaya. Pada intinya justru Dharma mampu menyuburkan budaya. Budaya yang subur, makmur, disitulah Dharma juga akan makin berkembang nilai-nilainya. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang budiman, demikian yang disampaikan. Akhir kata saya ucapkan Namo Buddhaya.